Halo Gamada. Halo Gamada, kembali lagi di Focus Vocational Podcast PPSMB Permadani 2021. Jika Bandung diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum, maka tidak berlebihan jika Nilam diciptakan ketika Tuhan sedang jatuh cinta. Nah teman-teman, kali ini saya nggak sendiri karena bakal ada seseorang yang sangat spesial dan ganteng banget. Siapa tuh? Pasti teman-teman udah pada kepo kan? So langsung aja kita persilahkan masnya untuk perkenalan sendiri. Yuk mas, boleh mangga. Oke, perkenalkan, nama aku Aldian Putra. Aku berasal dari Prodi Manajemen dan Peran Properti. Di sini aku mewakili dari KMDB, yaitu Keluarga Mahasiswa Departemen Ekonomika dan Bisnis. Mantap. Nah, Mas, di sini kami bakal bertanya-tanya nih mengenai KMD DEB. Yang pertama, Mas mungkin bisa dijelasin nih, apa sih itu KMD DEB, mulai dari struktur organisasinya sampai apa aja sih yang dinaunginya, dan juga termasuk kabinet-kabinet yang termasuk di KMD DEB itu apa aja. Oke, Keluarga Mahasiswa Departemen Ekonomika dan Bisnis ini adalah sebuah lembaga tingkat departemen yang menaungi semua program studi, yaitu 4 program studi yang berada di ruang lingkup Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Nah, dari KMDB ini kita mengusung kabinet tahun 2021 dengan nama Kabinet Sinergi Akusara, yaitu yang berfilosofi bahwa kita menyukseskan KMDB dengan cara bersama-sama, yaitu bersinergi. Nah, lalu di KMDB ini ada 6 divisi, yaitu termasuk PH ya. Ada HRD, Human Resource Development, ada PASTRI, Passion and Creativity, ada SEA, Strategic Education and Advocation, ada PR, Public Relation, ada Medinfo, Media and Information, ada IMC, Intermediate Coordinator. Nah, di sini kita juga menaungi 5 LK yang berada di KMDB, yaitu ada UMATI, ada PMK, ada CMC KSPM, ada KWM, dan ada PALAFNE. Nah, di sini KMDB juga menaungi dari 4 program studi ini tidak hanya dalam bentuk KMP, tapi sudah melebur ke dalam KMDB. Jadi, tahun ini KMDB memang dihadapkan dengan perubahan besar di DB sendiri karena adanya peleburan dari HMP masuk ke KMDB. Gitu sih. Waduh, mantap banget ya, dari bahasa-bahasanya aja tuh udah bisa kelihatan kalau ini tuh DEB banget gitu, ekonomi banget, ada HRD dan lain-lainnya. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, kan dari tadi udah ngomongin nih Kak, peleburan terus jadi satu gitu-gitu kan. Nah, emangnya yang ada di KMDEB ini tuh prodi apa aja sih? Kalau di DB sendiri kita ada 4 prodi, yaitu Manajemen dan Penilaian Properti, ada Akuntansi Sektor Publik, lalu ada Pembangunan Ekonomi Kewilayahan, dan ada Perbankan. Jadi teman-teman yang memang berminat di salah satu jurusan tersebut dan sebelumnya bercita-cita pengen masuk ke HMP, sangat disayangkan memang kita masuknya ke DEB langsung. Jadi besok kalau pengen masuk langsung ke KMDEB gitu sih. Jadi mantap sih Mas, malah nanti kan temennya jadi banyak gitu dari berbagai prodi kan. Nah lanjut ya Mas, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh tahu nih Mas, visi misi dari KMDEB ini apa sih sebenarnya? Oke, dari visi misi KMDB ya. Visinya KMDB sendiri ya cukup gampang, yaitu KMDB UGM jadi lembaga pilar integritas Departemen Ekonomika dan Bisnis dengan menciptakan generasi sinergis yang tangguh, berprestasi, kritis, peduli, dan kontributif. Sedangkan untuk misinya sendiri ada 1, sinergisasi dengan HMP dan LK, DEB, SV, UGM. Lalu yang kedua ada membangun sistem kerja yang profesional, ikhlas, dan intelektual dalam bingkai persaudaraan. Yang ketiga ada menguatkan media untuk informasi dan melayani mahasiswa secara solutif. Yang keempat ada menghasilkan kajian dan membangun kerjasama strategis. Yang kelima ada memfasilitasi pengembangan minat bakat, keilmuan, dan karakter mahasiswa Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM.
Kurang lebih seperti itu. Omo, debak banget, keren banget tuh visi misinya, kayak langsung keren banget nih KMDEB. Kalau misal aku anak DEB aku pasti langsung just join gitu sih. Nah, mengenai ini ya Mas, kan tadi udah disebutin tuh ada divisi-divisi yang ada di KMDEB. Terus boleh nggak sih Mas kalau tahu gitu apa sih sebenarnya program kerja mereka, dan kan pastinya kalau dulu tuh sebelum pandemi ada aja gitu proker yang harus turun ke lapangan, sedangkan kalau di masa pandemi kan semuanya serba online dan gitu-gitu. Jadi tuh apa dampak dan perbedaan yang offline dan online proker dari divisi-divisi yang ada di KMDEB? Ya, kalau dampaknya sendiri kurang lebih sama ke setiap organisasi, dan dari ya tiap-tiap yang merasakan yang memang harus bersama gitu kan, tentu saja semuanya pindah ke online kan. Itu entah kita harus ketemu dengan Meet ataupun lain-lainnya. Nah, untuk dari program sendiri memang kita terbatas di misalkan ada yang namanya HRD, kita dulu ada yang namanya makrab, yaitu kita langsung pergi dan bonding itu biasanya kita pergi ke pantai dan ya have fun lah. Kalaupun sekarang kita sebatas memang harus meet dulu, ya kita bisa biasanya ngisi dengan games dan ngobrol. Sedangkan untuk misalkan dari Liga DB sendiri yang dinaungi oleh divisi Pasri, sekarang kita terbatas ke e-sport dan pengiriman video untuk lomba-lomba. Kurang lebih di apa namanya, divisi-divisi lain juga seperti itu. Kita memang disetujuinya dari departemen juga, kita setuju untuk dari program-program kerja ini di online kan. Namun kita juga menyiapkan apa saja kemungkinan program-program kerja yang di kemudian harinya kita bisa offline kan. Jadi kita tidak hanya berpatokan pada kita bakal online terus tapi kita tidak ngapa-ngapain, tapi kita juga harus menyiapkan kira-kira apa saja ya program kerja baru yang kita kemungkinan ketika offline ini sudah bisa diimplementasikan. Meskipun kedepannya bukan dari kabinet Sinergi Akusara yang mengimplementasikan tersebut, tapi kita berharap kabinet selanjutnya bisa lebih matang dalam menjalani program kerja tersebut. Kurang lebih seperti itu untuk kira-kira divisi-divisi dan program kerjanya sih. Jadi kita memang di KMDB ini jadi lebih fleksibel juga dalam kerjanya, karena memang sebelumnya juga kan kalaupun kita maksakan untuk di offline kan ataupun ya memang dipaksakan untuk terlalu online atau gimana kan juga nggak bisa. Jadi kita juga harus mikir-mikir apa saja di proker yang bisa di online kan, dan kira-kira apa saja yang kita bisa cuman pikirkan dan kita matangkan realisasi dan idenya untuk di kabinet berikutnya. Seperti itu kurang lebih. Oke, mantap banget ya Mas. Nah, kan udah berkenalan lebih dalam gitu kan sama KMDEB. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir aja. Closing statement dari Mas Aldi nih, Aldian. Harapan untuk teman-teman Gamada ke depannya tuh gimana sih? Boleh dijelaskan? Harapan sih dari saya pribadi, dan mungkin ini juga insya Allah mewakili teman-teman KMDEB juga. Kita berharap bahwa memang kita dihadapkan dengan situasi masa pandemi seperti ini, dan di mana Indonesia ini juga sangat ya beragam lah orang-orangnya. Jadi kayak agak susah juga buat maintain apakah kedepannya bakalan masih online ataupun offline. Tapi sebenarnya dari kita sendiri, online ini bukan menghalang buat teman-teman bisa dapat pengalaman ataupun ya dapat istilahnya insight baru. Itu bukan jadi penghalang, karena justru di online itu kita menghadapi perubahan yang dimana kita bisa membawa perubahan tersebut di kemudian hari ketika pun offline. Jadi kita berharap teman-teman Gamada ini tidak perlu takut dengan adanya kuliah online ataupun ya serba online ini, karena teman-teman juga masih bisa mendapatkan ilmu-ilmu dan pengalaman baru kok, selama memang teman-teman berusaha buat mencari dan teman-teman berusaha untuk bekerja keras selama pandemi seperti ini. Jadi tenang aja, jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk memulai apapun itu, entah mencari pengalaman, ikut event ataupun apapun, itu pasti akan tetap dapat pengalaman yang seru, dan itu pasti tetap akan bermanfaat buat teman-teman. Jadi semangat terus teman-teman.
Oke, terima kasih Mas. Kalau udah disemangatin sama Mas, pasti teman-teman Gamada jadi lebih semangat nih. Ya udah Mas, gak kerasa waktunya sudah habis. Sayang sekali. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Yuk kita dadah-dadah dulu sama teman-teman Gamada. Dadah. Terima kasih teman-teman. Makasih Mas.